Prioritas iman menjadi kaya dalam hal yang penting. Jadilah lebih analog. Bersama saya yang melayani, Ayura Yosep, penyiar dan produser AWR Indonesia. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 menuliskan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Kerohanian yang analog. Kerohanian Alkitabiah bersifat analog, bukan digital. Kerohanian ini didasarkan pada praktek-praktek yang bersifat pribadi dan nyata antara orang-orang yang nyata dengan Allah yang hidup. Hal-hal yang nyata pada dasarnya bersifat analog, bukan virtual. Walaupun Allah dalam Alkitab tidak terlihat oleh mata manusia, Allah telah memanggil kita untuk mempraktikkan hal-hal analog yang sangat spesifik yang mengekspresikan hubungan kita dengannya. Contohnya adalah pekerjaan kita. Hal-hal praktis yang kita lakukan untuk Allah atau untuk sesama manusia selalu bersifat analog. Atau pikirkanlah tentang penurutan dan pemeliharaan kita pada hari Sabat. Untuk menguduskan hari Sabat, ada beberapa praktek analog yang spesifik seperti beristirahat atau beribadah. Beristirahat dari kegiatan dan pekerjaan duniawi kita dan membuat pilihan-pilihan yang mencerminkan kekudusan hari Sabat tidak pernah merupakan pengalaman virtual. Itu selalu bersifat analog. Hal ini berlaku juga untuk pengalaman ibadah dalam persekutuan dengan manusia yang nyata di gereja pada hari Sabat pagi. Meskipun memungkinkan untuk bergabung dalam ibadah digital melalui internet, pengalaman ibadah yang paling utama pemenuhannya adalah dalam komitmen analog dan partisipasi dengan orang-orang nyata di tempat-tempat yang secara fisik ada atau nyata, bukan virtual. Tindakan praktis dan nyata dari kebaikan, kasih karunia, pengampunan, belas kasihan, kekaguman, dan penyembahan hanya bermakna ketika kita mengalaminya secara analog. Tidak ada realitas virtual yang dapat menggantikan atau melampaui sentuhan dan uluran tangan manusia, pelukan yang tulus, kegembiraan, tawa yang dirasakan secara fisik, atau ketegasan jabat tangan yang ramah. Anda tidak dapat melakukan pembasuhan kaki atau makan roti dan minum anggur yang adalah lambang-lambang perjamuan kudus secara virtual. Apa yang telah Yesus tetapkan melalui teladannya sendiri adalah untuk diperingati secara fisik dengan cara yang dapat kita sentuh dan rasakan. Iman yang berwujud, bahkan melakukan doa dan puasa yang dianjurkan dalam kitab suci, adalah sebuah tindakan analog dalam ruang dan waktu. Iman kita kepada Tuhan selalu memiliki dimensi analog yang dapat dilihat. Meskipun kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai macam hal secara virtual, hubungan kita dengan Tuhan dan ekspresi perjalanan rohani kita bersama Yesus tidak akan pernah dapat diperkecil menjadi realitas virtual. Perhatikanlah semua berkat yang dapat diberikan oleh tindakan analog dalam kehidupan nyata. Amsal 25 ayat 11 menuliskan, "Perkataan yang diucapkan dengan benar adalah seperti buah apel emas dalam lingkungan perak." Uluran tangan untuk mendukung kebutuhan yang nyata, sentuhan lembut yang menandakan kamu tidak sendirian, nilai dari kartu pos atau surat yang ditulis tangan yang Anda terima, menerima pengampunan dan kasih karunia yang sepertinya tidak layak, dan menghasilkan hubungan pribadi yang diubahkan, membagikan makanan kepada mereka yang lapar, melakukan kebaikan dan keramahan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau yang tidak memiliki tempat tinggal,
Hal-hal seperti ini dan banyak berkat lainnya dialami secara analog. Penekanan untuk kita semua, nikmatilah hal-hal yang dapat dicapai dalam dunia digital. Tetapi ingatlah, untuk menjadi lebih analog dalam iman kita. Mari kita berdoa bersama saya Pendeta Robert Gultom, melayani sebagai penyiar di AWR. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia, keampunan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Bapa di sorga, kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 24-25, mengingatkan kami agar kami boleh saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, menguatkan kami agar kami boleh tetap setia mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan, tolong kami untuk saling memberi dorongan, mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami apa itu kasih yang sejati. Terima kasih telah menunjukkan kepada kami melalui Yesus sebuah kasih yang agung. Terima kasih karena Engkau telah masuk ke dalam dunia kami, menjalani kehidupan analog dengan kami, untuk kami. Di zaman digital ini, ingatkan kami akan kebutuhan mutlak untuk terlibat dalam dunia analog dengan tindakan kasih dan kebaikan. Tuhan, kami terlalu sering kecanduan gawai dan dunia online. Bebaskanlah kami agar kami dapat hidup bagimu dengan melayani sesama. Bapa, tolong kami agar kami tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan bersama. Walaupun pandemi COVID-19 mempercepat isolasi yang telah ditimbulkan oleh dunia digital selama bertahun-tahun, ilusi hubungan sejati melalui sarana virtual tidak akan pernah menggantikan pentingnya dan berkat dari interaksi tatap muka yang nyata. Kini setelah pandemi berakhir, tolong kami memprioritaskan hubungan antar manusia secara langsung, menunjukkan kebaikan, kasih, kepedulian, dan dukungan melalui tindakan, kata-kata, dan sentuhan yang nyata. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan pokok-pokok permohonan doa. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi para admin grup WhatsApp yang setia membagikan konten AWR setiap hari. Puan Linda Rosli di Sandakan, Sabah, Malaysia. Dia telah melayani di grup 3 dan grup Telegram. Hamba-Mu berdoa bagi suaminya, Tuan Hasmin Bale, dan anak-anak mereka, Herald dan Janice. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, sehingga mereka boleh terus bertumbuh kuat di dalam iman dan penurutan yang benar. Kiranya Engkau memberikan hati yang selalu sedia untuk melayani dan dipersiapkan untuk hidup sebagai pelayan Tuhan yang setia. Hamba-Mu juga berdoa bagi Tuan Palmi Suhi di Beluran, Sabah, Malaysia, melayani di grup AWR 2 dan AWR Malay, dan membagikan ke berbagai grup lainnya. Kiranya juga Tuhan memberkati akan istrinya, Ani Rosli, dan juga anak-anak mereka, Stacy dan Roy. Tuhan kiranya juga memberkati pasangan ini, memberkati juga Shani, Jordan, dan Ascenders.
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi orang-orang yang sudah rutin memberikan komen selama program 10 hari berdoa. Di antaranya Deiti Lontaan di Manado, Stelin Alin di Bandau, Kota Marudu, Sabah, Mindo Napitupulu di Porsea, Sumatera Utara, Nina Mane yang di Ambon, Kiki Nona yang di Minahasa Utara, Betsy Jacobs, Maris Francina, Ina Likut, Masi Torang, dan banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka. Juga mereka yang suka memberikan like, serta para subscriber yang juga baru bergabung bersama. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi saudari Ance Sihombing di Pontianak yang kontak AWR dan terhubung di Gembala Jemaat Guanghua, Pontianak. Kiranya Engkau memberkati saudara kami ini. Bapa, kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa seru kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin.